Baik. Matur nuwun Pak Eri untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sugeng Dalu, Ibu Bapak, salam sehat. Sugeng Dalu, salam sehat Pak. Baik. Pak Pur. Saya senang mendengar Bapak Ibu di awal tadi isodo guyon, isodo kesannya ingin banget pengen ndang ketemu ndang seperti ketika masih normal, iso cipika-cipiki, iso guyon-guyonan gitu. Tapi saya senang bisa mendengar suara Ibu dan Bapak sekalian. Baik, pada kesempatan ini sehubungan dengan berkas yang harus Bapak Ibu scan akan saya sampaikan. Pada dasarnya ini sama dengan berkas yang semester yang lalu. Kalau Bapak Ibu tasih kagungan file juknis tentang isian berkas meniko, nanti bisa dilihat kembali. Jadi pada dasarnya meniko sama. Dan sekali lagi saya berharap, kami bertiga berharap bahwa kegiatan ini tidak membuat panjenengan merasa bahwa kok ngel-ngel, kok digawe angel. Saya berharap tidak begitu. Karena kita yakini Bapak dan Ibu bahwa kondisi saat ini itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memang arahnya ke arah mulai digitalisasi. Jadi oleh karena itu mari kita bisa belajar bareng-bareng. Saya juga yakin bahwa Bapak Pengawas, Pak Eri, Pak Haryanto juga akan mendampingi panjenengan. Saya juga yakin bahwa di antara kita, menikah bapak-bapak ibu guru yang tasih timur-timur itu, tentu juga akan siap sedia untuk membantu, menolong panjenengan semua. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ini bukan sesuatu yang membebani buat kita semua. Bapak dan Ibu, baik, salah satu yang harus kita persiapkan materi fisik itu adalah yang pertama perangkat aplikasi Simpatika. Semua yang dikeluarkan dari Simpatika, monggo silahkan panjenengan berkomunikasi dengan admin operator dari Simpatika panjenengan. Salah satunya adalah kartu PTK. Saya yakin bahwa panjenengan sudah melakukan karena Simpatika sudah dibuka dari tanggal 1 Agustus kemarin. Dan ini sudah tanggal 19, sih. Saya kira sudah mulai ke arah sana, ataupun misalnya tidak pun, monggo segera ditindaklanjuti untuk aplikasi ini. Kartu PTK yang kemudian panjenengan tindak lanjuti lagi adalah jadwal mengajar, isian jadwal mengajar menika S28A yang kemudian diverbalkan ke admin Simpatika untuk mendapatkan S28B, karena dengan munculnya S28B, SKMT atau S29C itu nanti akan bisa diterbitkan dengan muncul jamnya. Jadi langkahnya menika, yang panjenengan nanti harus upload adalah S29C itu SKMT dari aplikasi itu, yang otomatis itu akan dari semua sekolah yang Ibu Bapak ampu. Kalau sekolah panjenengan ampu 3, ya berarti nanti akan ada S29C 3 jumlahnya. Panjenengan ampunya 7 sekolah, ya berarti nanti akan ada 7 SKMT atau 7 S29C. Itu selesai ke S29D. S29D itu adalah pengajuan verbal untuk mendapatkan SKBK. SKBK itu adalah S29E. Jadi yang baku 3, kartu PTK 1, S29C itu SKMT, dan S29E itu SKBK. Itu yang harus, itu wajib hukumnya, harus ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Yang harus panjenengan siapkan adalah SK kenaikan pangkat terakhir atau KGB terakhir. Yang ketiga, itu SK pembagian tugas mengajar panjenengan dari semua sekolah yang panjenengan ampu. Kalau itu fotokopian, tentu hukumnya adalah legalisir. Kalau menika cabasah, tentu menika sudah sama dengan asli. Itu satu paket Ibu Bapak, SK pembagian tugas menika, itu dengan struktur kurikulum dan dengan jadwal mengajar panjenengan. Nah, dari jadwal yang panjenengan ampu itu, kemudian nanti silahkan Ibu dan Bapak membuat jadwal kumulatif sesuai dengan beban mengajar Ibu dan Bapak. Dan ini juga harus sinkron dengan S29C-nya. Kalau jumlah jam mengajar panjenengan di SKMT, di S29C menika taruhlah 28 jam mengajar. Maka dalam jadwal kumulatif itu pun juga akan sejumlah 28. Menika ada kesatuan, ada satu garis, satu benang merah yang sama. Jadwal kumulatif menika harus tertandatangani oleh sekolah induk. Jadi sama dengan tahun yang lalu. Yang ketiga itu. Yang keempat, itu surat pernyataan pengembalian. Kesanggupan pengembalian. Yang ke-6, itu jurnal dan presensi panjenengan bulan Juli dan Agustus. Jadi saya ulang, ada 6 yang baku Bapak dan Ibu. Itu SK kenaikan pangkat atau KGB yang terakhir, SK pembagian tugas mengajar dengan struktur kurikulum dan jadwalnya. Yang ketiga, jadwal kumulatif. Yang keempat, surat pernyataan kesanggupan pengembalian. Yang kelima, kartu PTK, SKMT, dan SKBK dari aplikasi Simpatika. Dan yang keenam, ini jurnal dan presensi bulan Juli dan Agustus. Ini yang baku. Ini yang pokok. Nah, pendukungnya Bapak dan Ibu, karena kita tetap mengumpulkan berkas fisik, maka penyusunannya itu juga sama seperti halnya ketika Bapak dan Ibu menyusun berkas, seperti halnya sebelum digitalisasi ini. Kenapa sebabnya Ibu dan Bapak? Itu untuk jaga-jaga. Itu bosone ngawekani. Seandainya nanti terjadi trouble atau terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita kehendaki. Walaupun itu nanti yang menyimpan adalah panjenengan semua, panjenengan juga. Tetapi itu juga harus tersusun. Dengan harapan kagem jagi-jagi menika wau. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkomunikasi dengan guru-guru Kristen, memang saya secara khusus
mohon kepada Bapak dan Ibu yang Kristen itu untuk pengumpulan berkas itu kepada saya. Dengan harapan saya yang menyimpan. Dengan maksud apa Bapak dan Ibu? Saya berharap bahwa saya ingin memprotek diri saya saja. Supaya ketika misalnya terjadi sesuatu, ada pemeriksaan begitu, saya sudah siap dengan itu. Takut saya ketika saya minta salah satu guru untuk Ibu berkas penjenengan yang tahun semester ini mohon dibawa ke kantor nggih. Kalau ternyata di dalam juga lali le nyimpen, kula mengke sing jatil. Nah, oleh karena itu saya berharap memang teman-teman Kristen, saya berharap saya yang menyimpan. Tetap berkas meniko diharapkan nanti dikumpulkan ke saya dan saya yang akan menyimpan. Mungkin nanti ada kebijakan lain dari Bapak pengawas Pak Eri dan Pak Suharyanto akan memiliki kebijakan yang. Tapi intinya bahwa Ibu dan Bapak tetap harus menyusun berkas fisik. Teknisnya nanti akan ada kesepakatan. Demikian Bapak dan Ibu secara baku. Mungkin nanti kalau diperlukan akan saya sampaikan filenya untuk saya sampaikan ke bapak-bapak pengawas. Mungkin nanti akan dikoreksi sebelum diaturkan ke panjenengan. Nggih, ngaten Bapak dan Ibu. Saya kira untuk penjelasan fisik demikian. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada hal yang perlu diperbincangkan. Itu nanti di akhir setelah Mas Santo menyampaikan pemaparannya. Matur nuwun, saya kondorkan Pak Eri. Terima kasih Pak Purwadi atas penjelasannya tentang berkas fisik. Bapak Ibu, yang perlu diketahui dan dicatat bahwa berkas fisik ataupun semua berkas yang di-scan itu tetap harus ada tanda tangan dari kepala sekolah. Lalu untuk tanda tangan pengawas nanti pada akhirnya. Jadi pada akhir nanti setelah semua sudah selesai di-scan, baru nanti pengawas akan menandatangani berkas fisik. Jadi tidak mengganggu proses penyekanan. Begitu. Jadi tetap untuk panjenengan dan kepala sekolah itu wajib sebelum di-scan wajib ditandatangani dulu oleh jenengan dan kepala sekolah. Ya, untuk pengawas nanti setelah berkas fisik selesai. Lalu nanti masalah pengumpulannya dan sebagainya nanti bisa koordinasi dengan pengawas masing-masing. Kalau Pak Pur tadi sudah menyatakan akan mengumpulkan, ya monggo. Nanti untuk yang SD nanti kami akan koordinasikan. Untuk yang menengah nanti silakan dengan Pak Haryanto. Lalu untuk yang Hindu Buddha, monggo nanti kita akan koordinasikan kami pengawas bertiga. Matur nuwun. Terima kasih Pak Pur sekali lagi atas penjelasannya. Sekarang kita akan masuk pada acara yang berikutnya yaitu penjelasan proses online. Monggo Pak Santo, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mulai menjelaskan tentang pemberkasan online. Tapi sebelum saya mulai, mohon nanti agar mengemut atau mau bertanya nanti aja pas sudah selesai. Saya informasikan juga nanti tutorial ini akan di-share di YouTube Gara Katolik. Besok kemungkinan bisa di-share. Nah, untuk pemberkasan, ini saya akan share. Sudah terlihat ini? Ini saya buat contoh berkas TPG Bunyoman. Sudah terlihat? Nah, ini bagusnya seperti ini. Jadi semua file sudah kita rename dan sudah kita kompres atau kita kecilkan. Kenapa kita kecilkan? Karena waktu kita upload dan waktu saya download itu akan ringan. Jadi nggak memberatkan. Jadi tidak memberatkan Bapak Ibu guru dan tidak memberatkan saya juga.
Sekarang saya share Google Form-nya. Sudah nampak? Sudah. Ya. Oke, kita mulai saja. Jadi ini saya buat Google Form ini untuk bisa diedit. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah mengisi hari ini, besok mau melengkapi lagi atau mengedit, bisa. Nanti kita praktikan. Oke, kita mulai saja ya. Pertama kita memasukkan email kita dulu. Ketikkan email kita. Jadi ini wajib ya. Maksudnya kita masukin email itu wajib. Kenapa? Karena ini Google Form-nya untuk kita edit di kemudian hari. Jadi memang harus masukin email. Kita ketikkan emailnya ini. Terus kita pilih guru pendidikan agama apa, misalkan Kristen, status kepegawaian, PNS Kemenak atau PNS Pemda, non PNS in passing atau blend in passing atau pengawas. Ini kita pilih PNS Pemda. Kenapa kita pisah ini? Karena SK pencariannya memang pisah. SK PNS Kemenak, SK-nya pisah, SK PNS Pemda, SK-nya berbeda semua. Makanya kita penggolongan seperti ini. Nah, ini untuk status pegawaian PNS Pemda sudah, terus nama lengkap. Nah, ini saya udah kasih contoh untuk penulisan nama agar seragam. Jadi enggak, nanti misalkan kalau kita nggak bikin gini, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua. Jadi biar nggak usah diedit. Nah, ini NIP diisi untuk yang statusnya ASN atau PNS. Untuk NIK ini yang statusnya swasta, yayasan. Kita tulis saja. Golongannya kita pilih. Masa kerja. Jumlah TPG yang diterima saat ini. Ini saya bikin formatnya begini ya, tanpa koma, tanpa titik, tanpa RP. Karena nanti pas di-convert ke Excel, pas dipindahkan ke Excel, angkanya tidak berubah. Satmingkel nanti dipilih misalkan SMA Negeri 9 sesuai dengan Satmingkel ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, untuk SK pembagian tugas mengajar, ini saya bikin ada 10 maksimal. Jadi kita upload sesuai dengan sekolah kita mengajar. Jadwal mengajar, tinggal upload. Misalkan kita mau tambah lagi, jadwal mengajarnya ada 2 sekolah, kita tambahkan. Upload. Nah, ini saya kasih contohnya 2 sekolah aja. Nah, terus ini jadwal mengajar keseluruhan atau kumulatif dalam 1 lembar ditandatangani kepala sekolah Satmingkel. Upload. Jadi kalau sudah kita rename dan kita kompres, ini akan sangat memudahkan. SK kenaikan pangkat terakhir. SK KGB. Prestasi bulan Juli.
Prestasi bulan Agustus. Jurnal bulan Juli. Jurnal bulan Agustus. Surat pernyataan pengembalian. Kartu identitas PTK. Kartu identitas PTK itu seperti ini. Pastikan di kanan bawah ini semesternya sudah berubah. Semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Kita upload. S29C. Jadi misalkan S29C-nya 3 sekolah ya, diupload semuanya. Ini saya contoh coba masukkan dua S29C. S29C itu namanya SKMT ya, surat keterangan menjalankan tugas. Ditandatangani sama kepala sekolah. Terus 29E. 29E itu SKBK. Jadi berapa jam guru itu mengajar selama 1 minggu. Dan ini harusnya ditandain Pak Kepala Kantor, tapi karena masih pandemi ini, masih work from 100%, jadi tidak usah tanda tangan, nggak apa-apa. Nah, ini yang terakhir ini kami minta nama akun dan password PTK di Dapodik. Fungsinya ini buat kami untuk cross check data. Jadi misalkan ada data yang menurut kami nggak lengkap atau menurut kami harus diverifikasi lebih lanjut. Nah, ini kami akan membuka akun PTK dari guru kami yang mendapatkan TPG itu. Jadi kami bisa mengecek di akun PTK itu, info GTK, berapa jam dia mengajar, statusnya gimana, gitu. Jadi ini kami minta, kalau memang berkenan Bapak Ibu Guru, silakan mengisi. Kita coba isi. Biasanya dalam bentuk email ya. Setelah semua kita isi, atau misalkan nggak semuanya kita isi, misalkan S29E ya, S29E misalkan kita nggak isi, karena memang belum ada kan Bapak Ibu Guru belum pegang S29E. Nah, kemudian kita kirim. Nah, terus misalkan kita mau edit lagi, bisa. Kita masuk passwordnya dulu. Inilah fungsinya kenapa kita mendaftarkan email kita, agar bisa mengedit. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi, semua data dari Bapak Ibu Guru yang diisi, nanti akan munculnya seperti ini. Jadinya Excel di kami. Jadi, kami untuk sortir atau untuk sort itu sangat mudah sekali. Selanjutnya, kami sudah tuliskan di sini di deskripsi di atas. Untuk mengecilkan itu, untuk kompres, kami sudah sediakan, sudah kami pelajari situs-situs yang bisa dipakai untuk kompres atau mengecilkan PDF. Di sini ada Aleph PDF sama Small PDF.
Untuk scan ke PDF, Bapak Ibu bisa menggunakan alat scanner di sekolah masing-masing, atau lebih mudahnya sebenarnya pakai aplikasi di Android. Jadi kita tinggal scan di HP, aplikasi namanya Cam Scanner, dia langsung otomatis mengecilkan bisa. Ini yang saya rekomen, Cam Scanner. Selanjutnya yang kita pakai itu Tiny Scanner. Ini cukup ringan juga, tapi kalau saya lebih rekomen Cam Scanner. Oke, dari saya begitu. Saya kembalikan ke Pak Eri. Monggo. Oke, terima kasih Mas Santo atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, tetapi nanti kalau sudah ada satu yang bertanya, yang lain mendengarkan, tidak usah saling berebutan. Lalu kalau pertanyaannya sama dengan yang lain, ya tidak perlu ditanyakan. Saya Pak. Siapa? Pak Marsono? Oke. Oke, monggo Pak Marsono. Pak Santo, ini saya mau tanya, tadi di dalam aplikasi tadi siang tuh saya lihat ada aplikasi, ada berkas-berkas yang ada wadahnya yang belum ditandatangan kepala sekolah, ada yang sudah tanda tangan kepala sekolah. Nah, itu yang bagaimana Pak? Apakah semua ditanda tangan atau tanda tangannya nanti gitu ya? Itu Pak, yang tadi saya agak bingung karena tadi siang saya udah buka aplikasinya. Ada 2 macam gitu. Itu Pak Santo, matur nuwun. Oke, untuk dari Simpatika itu ada 3 file yang kita minta. Kartu PTK, itu nggak perlu tanda tangan. Sama S29C, itu perlu tanda tangan dari kepala sekolah. Sama satu lagi S29E, itu kami yang mengeluarkan. Admin, kalau dari PTK tidak bisa untuk ngeprint S29E. Jadi rencana saya, setelah guru-guru menyelesaikan S29E sampai S29E, itu akan saya kumpulkan di Google Drive. Jadi silakan guru-guru, nanti saya kasih linknya untuk download sendiri S29E-nya, kemudian ngupload sendiri. Begitu. Oh. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Pak Santo, Pak Eko. Oke. Monggo Pak. Monggo Pak Eko. Malam Pak Santo. Selamat malam. Ya, Pak Santo, yang perlu saya tanyakan, untuk tadi dimasukkan ke file tadi, khususnya pada lembar masa kerja di KGB, itu tertera di sana katakan per 2020 itu 28 tahun 00. Lalu ditulis itu atau ditambahkan sampai pada tahun ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti KGB maupun SK terakhir yang sudah terbit, sudah ada, itu perlu dilegalisir, ya Pak, disahkan, ya. Mestinya tadi informasi dari Pak Pur. Atau cukup yang asli aja, yang di scanner. Itu saja Pak Santo, terima kasih. Oke. Saya langsung jawab. Untuk yang pertama, masa kerja itu yang kita masukin sesuai dengan KGB. Jadi di KGB tertulis 28 tahun. 28 tahun itu yang dimasukkan ke Google Form. Yang kedua tadi apa Pak ya? Yang kedua, Pak, SK-SK yang sudah dimiliki asli, ya. Oke. itu perlu di-second atau di-copy lalu dilegalisir gitu Pak. Oke. Itu lebih mudahnya aja Pak. Jadi kan Bapak pasti punya aslinya. Itu langsungnya di-scan. Maksud Pak Pur itu kalau yang di-scan itu fotokopian, itu harus ada legalisir. Tapi kalau Bapak ada aslinya, ya nggak perlu dilegalisir. Gitu Pak. Mungkin menambahkan Pak Eko. Jadi nanti kalau yang di-scan itu bisa aslinya, tetapi kalau untuk yang berkas fisik nanti akan kumpulkan ke Pak Pur, itu fotokopi dilegalisir, supaya nanti jangan aslinya yang jangan tumpuk. Pak. Terima kasih Pak. Monggo yang lain mungkin ada. Silakan. Atau sudah jelas yang lain?
Saya Pak. Hanya Pak Eri. Satu aja. Oke, monggo Bu Susi, monggo. Sebentar. Pak Santo mau tanya, untuk jadwal kumulatif, apakah tanda tangannya cukup kepala sekolah induk? Terima kasih, itu saja. Cukup kepala sekolah induk aja. Karena kan untuk pembagian tugas per sekolah kan sudah ada terpisah. Yang untuk kumulatif untuk Satmingkel aja. Begitu. Oh ya, terima kasih. Saya Pak Santo. Oke. Monggo silakan. Ya, untuk yang agama Buddha itu kan sekarang dengan menggunakan aplikasi Siaga Buddha. Apakah saya juga harus tetap mengumpulkan yang di Google Form ini berkasnya? Terima kasih. Untuk aplikasi Siaga Buddha itu kan kami tidak punya akses, Bu. Untuk ke sana. Saya juga belum dengar aplikasi Siaga Buddha itu. Tapi untuk Bu Siti Amisi, mohon untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah kami sosialisasikan di sini, begitu. Karena kami nggak punya akses di Siaga Buddha. Iya, soalnya untuk TPG memang untuk Buddha memang pakai Siaga Buddha. Oke, apakah di situ ada S29C-nya sama S29E? Saya kurang ini, cuman maksudnya di aplikasi itu memang ada ini tersendiri, unduh-unduhnya itu ada tersendiri. Ya, sebentar Mas Santo. Bu Aminsin jenengan sudah buka Siaga Buddha? Sudah baru buka tapi belum ngisi. diterpal. Belum Oke. tak isi semua, baru jadwal. Ya begini, coba jenengan isi dulu. Nanti saya yakin apa yang ada di Siaga dengan Simpatika itu sama. Nanti apa yang diminta Pak Santo tentang SKMT dan kartu Siaga itu silakan di print. Jadi saya kira ini sistem ini sama, cuma beda nama, ya beda pengoperasiannya, providernya beda. Jadi silakan jenengan diisi dulu sesuai dengan apa yang ada di aplikasi itu, lalu nanti apa yang diminta Pak Santo sesuai dengan Simpatika itu dengan masukkan itu. Lalu permasalahannya begini Bu, untuk Hindu Buddha itu kan pemberkasan pencairan tetap di kantor Kemenak Kota, tidak di Kanwil. Kecuali kalau nanti Kanwil Bimas Buddha mengambil alih pencairan di sana, ya monggo itu beda hal lagi. Jangan tidak perlu pemberkasan di kota. Tetapi karena pemberkasan jangan di kota ya ikuti Google Form-nya ini, begitu. Nanti silakan kalau yang penting jenengan siaganya itu diisi dulu, seperti teman-teman yang di Simpatika ini sudah selesai mengisi sampai S29, lalu nanti bisa kelihatan, oh ternyata sama, di sini mungkin di Simpatika S29, di sana di Siaga apa namanya. Saya kira itu. Karena kalau itu belum diisi, jenengan nggak bisa menjawab, kami juga belum bisa lihat, karena seperti katakan Pak Santo, kami tidak sementara Siaga itu baru untuk yang Buddha dan yang madrasah kalau nggak salah ya. Yang Pak Es juga belum katanya. Begitu ya Bu ya. Monggo yang lain, monggo silakan. Tanya Pak Eri. Monggo. Saya cuma mau tanya Mas Santo, untuk alamat Dapodik itu kita minta ke admin karena kami kan biasanya dipegang oleh admin untuk yang SD. Itu wajib misi atau kita tetap minta ke admin kita karena untuk Dapodik ada admin tersendiri dan password juga kita tidak tahu. Hanya itu saja Mas Santo, terima kasih. Oke, saya jawab. Untuk yang info GTK itu sebenarnya kita tidak memaksa. Jadi kalau memang mau memberikan info GTK silakan. Dan untuk kalau meminta info GTK itu bisa diminta sama admin Dapodik sekolah. Biasanya mereka megang. Begitu. Oke Mas Santo, terima kasih jawabannya. Ya, saya Mas Santo. Monggo. Ya, terima kasih. Yang mau saya tanyakan, untuk mengirim Google Form itu, kita harus menunggu S29-nya dibagi dulu atau bagaimana? Terima kasih. Mulai saat ini sudah bisa Ibu. Jadi
ini sudah desain untuk diisi beberapa kali. Jadi misalkan Ibu kirim, besok buka lagi bisa. Begitu. Yang S29E-nya? Iya, jadi misalkan tadi kan sesuai dengan contoh saya bikin itu. Halo? Jadi Iya. sesuai dengan tutorial yang tadi saya baru praktekin, itu untuk S29E-nya itu saya nggak upload. Jadi misalkan gitu. Tadi saya bisa kirim. Jadi kalau memang Oke. mau melengkapi atau misalkan ada perubahan data, misalkan data gaji yang terbaru ternyata berubah, silakan dirubah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini bisa di-update, nggak dikunci. Jadi bisa dikirim berapa kali. Jadi Mas, oke. Ya, terima kasih Mas Santo. Sama-sama. Saya Pak Eri. Monggo silakan. Saya Bu Nyoman, karena saya guru dinas pendidikan. Terus untuk jurnal dan presensinya bagaimana? Apa tetap seperti kemarin? Seperti biasa, Ibu. Seperti biasa kemarin tetap seperti biasa. Manual. Oh, gitu. Terima kasih. Batas akhirnya ini saya belum dapat SK semuanya. Batas akhirnya sampai tanggal berapa? Bulan apa? Nanti awal September, Bu. Karena itu juga nunggu presensi yang bulan ini toh, Bu, bulan Agustus. Bulan Agustus. Oh, nggih. Nggih, matur sugeng dalu nggih. Sugeng dalu nggih. Monggo yang lain. Mau ke Pak Santo atau Pak Pur atau ke Pak Har atau ke saya, monggo silakan. Saya Pak Panji. Pak Aji. Pak Panji atau siapa? Ya, Pak Panji. Monggo Pak Panji. Selamat malam Bapak Ibu. Ini kan di sekolah kami ngajarnya itu kan cuma seminggu sekali, Pak. Nah, untuk jamnya itu apakah 4 jam atau 6 jam ataukah 2 jam, Pak? Ditulis di jadwal yang kumulatif itu, Pak. Karena kan ngajarnya seminggu secara otomatis kan 2 jam, Pak, itu. Kalau 2 jam mungkin kan kurang jam. Apakah itu 2 jam atau 4 jam atau 6 jam, Pak? Terima kasih. Pak jawab ya, Mas Santo, Pak Panji. Bapak Ibu, untuk jadwal kumulatif itu sesuai dengan SK mengajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pur juga ya. Sesuai dengan SK mengajar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di SD Satmingkal itu Bapak Ibu mengajar 8 jam, berarti jadwal itu juga memuat 8 jam. Jadi yang digunakan adalah jadwal yang ada atau seharusnya, bukan jadwal online. Karena kalau jadwal online itu kan banyak yang hanya mengajar 1 jam atau 2 jam. Tetapi nanti kita kan akan disinkronkan antara SK mengajar, jadwal, juga dengan jurnal. Makanya nanti ini 3 hal ini semua harus sinkron. Ya. Prinsipnya begini, Bapak Ibu mengajar online 1 jam, tetapi Bapak Ibu kan memberi tugas kepada anak-anak. Nah, tugas itu juga Bapak Ibu koreksi. Nah, itu kan sudah dihitung dalam, kalau model SKS itu juga dihitung dalam SKS. Ya. Jadi tetap Bapak Ibu itu mengajarnya tetap kalau untuk kelas, untuk yang semua sudah pakai kurikulum 13 ya, ada yang sudah 4 jam, ya tetap 4 jam. Jadi jadwalnya itu sesuai dengan itu. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan jadwal online, otomatis kita tidak ada yang bisa terbayarkan sertifikasinya, karena semua pasti kurang dari 24 jam. Gitu, ya. Jadi jadwal seperti biasa, tidak jadwal online. Masalah pelaksananya online, tentunya tatap mukanya berapa jam, tetapi Bapak Ibu memberi penugasan, Bapak Ibu koreksi, lalu juga memberikan penilaian, itu kan termasuk dalam proses pembelajaran. Begitu nggih, Pak Panji? Nggih, bisa, Pak. Terima kasih. Monggo yang lain. Sudah jelas? Pak Eri. Ya, monggo silakan, Pak Natalis. Terima kasih Pak Eri. Saya bertanya ke Pak Santo menyangkut yang Google Form untuk menuliskan angka gaji tadi, Pak. Saya kan statusnya P3K.
Lalu gaji pokok saya kan golongan 9 itu beda dengan yang saya tadi sudah sebetulnya dengan Pak Santo sudah dialih fungsi dari non PNS menjadi P3K. Apakah yang ditulis di situ yang selama ini saya terima TPG yang 1,5 itu atau gaji pokok saya atau bagaimana? Terima kasih Pak Santo. Yang di Google Form tadi. Oke, saya jawab. Jadi Bapak memasukkan sesuai dengan SK dari Dirjen. Jadi nanti untuk SK P3K Bapak itu nanti akan di SK Dirjen. Nanti kalau udah ada SK Dirjen baru dimasukin yang terbaru. Untuk yang sekarang karena belum ada SK Masih yang Dirjen biasa. dari P3K itu, jadi pakai yang lama gitu. Begitu Pak. Yang lama. Yang 1,5 ya berarti? Betul Pak. Ya, terima kasih. Ya. Menambahkan Pak Natalis, jadi prinsipnya itu nanti jenengan harus ada SK passing dari Dirjen, ya sama dengan teman-teman seperti Bu Nora dan teman-teman yang di swasta. Lalu setelah SK itu turun, baru kita bisa passing ke dengan apa P3K-nya, begitu Nje? Ya. Jadi sementara kita ikuti aturan itu, Nje, atau nuwun. Terima kasih. Monggo, ada yang lain? Begitu juga teman-teman yang sekarang baru mengajukan SK Dirjen ini, Bu Nora dan teman-teman, itu kita masih menunggu SK itu ya. Jadi kita belum bisa mengimpasing walaupun Bapak Ibu sudah mempunyai impasing dari Kemendikbud. Ya. Jadi nanti kalau SK Dirjen itu turun, lalu kita impasing. Sampai saat ini yang baru punya Pak Wawang ya, yang baru punya SK passing dari Dirjen. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Sudah jelas? Atau semakin Sudah, bingung? Pak, saya Pak. Ini langsung Pak Pur aja Pak. Ya, monggo. Ini saya sudah ke tempatnya Bu Nur, Pak Pur. Itu sudah tak serahkan S2 8A sama S2 8B sama kartu. Tapi yang S2 8B itu di sini ada TTD Eko Martono. Apa benar? Bapak. Menika tasih atas nama Pak Eko Martono. Belum bisa diganti menika. Menika mboten dados masalah, Bapak. Oh, nggih pun, nggih. Nggih. Berarti tidak lanjut saya ngeprint yang S2 9 nggih, Pak, nggih. Nggih. Monggo panjenengan. Monggo panjenengan belum ada yang S2 9-nya. Mungkin bisa tak bukanya lagi, Pak. Nggih. Monggo panjenengan tindak lanjuti malih menika ke Verbal SKMT SKBK nggih Bapak nggih. Aplikasi simpatika panjenengan. Nggih. 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 Nggih, nek mboten masalah bener panitia sekolah gandake niki. Kalau nggih anu lampiran fisik, Pak nggih. Nggih. Namun niku matur Pak Pur nggih. Masih adakah yang mau bertanya? Pak, keseragaman tanggalnya tanggal berapa ya, Pak? Tanggal apa, Ibu? Tanggal pembuatan surat yang pakai materai itu? Ya, nanti itu dibuat untuk apa surat pernyataan itu dibuat bulannya saja, bulan September 2021, tanggalnya dikosongkan dulu saja. Oke. Gitu. Kalau SKBK ya, yang SKMT yang dari kepala sekolah? SKMT-nya kan menggunakan simpatika, Bu. Kan sudah ada tanggalnya toh. Berarti yang dari kepala sekolah enggak ya, Pak ya? Enggak. Dari simpatika. Manual nggih, yang manual mboten. Oke, makasih, Pak. Masih ada yang lain? Oh, sudah cukup? Sudah jelas ya? Jadi aplikasi yang dari Mas Santo, Google Form-nya itu bisa dimulai, bisa dicoba. Nanti awal September itu bisa diedit lagi karena harus memasukkan
presensi dan jurnal yang bulan Agustus ini. Sudah jelas atau tidak semakin jelas ini kok tenang-tenang ini? Maaf Pak Eri. Monggo, Pak Karman. Maaf Pak Eri, Pak Karman ini. Monggo silakan. Ini juga mungkin Pak Pur nggih, nyun sewu Pak Pur. Untuk apa tuh yang uploadan produk Simpatika, kalau berkenan, karena memang teman-teman kita ini seperti saya juga mungkin Pak Eri, itu yang namanya SS sampai selesai itu tadi, yang mau diupload itu kadang-kadang masih keliru. Contohnya tadi harusnya TTD-nya itu sudah Pak Purwadi, ternyata masih Pak Eko Martono. Kalau berkenan nanti yang diupload itu mungkin Pak Pur bisa ke grup itu memberi contoh, ini loh yang diupload ABCD-nya yang untuk Simpatika. Kalau berkenan begitu Pak Pur. Terima kasih Pak Eri, matur nuwun sugeng dalu. Pak Pur. Siap. Bapak Ibu, sekalian saya matur. Nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Mbak Nur Pais, Kagem, karena ketika penjenengan sowan ke Mbak Nur itu S29C-nya ada yang ditinggal, nggih. Jadi coba nanti saya berkomunikasi, atau sebenarnya penjenengan itu kan bisa kita print sendiri S29C itu. Misalkan daripada kita bingung-bingung, kemudian tak ngeprint meneh wae, gitu juga itu bisa penjenengan lakukan. Tapi nek seandainya wis tanda tangannya KS kue gitu ya, saya tak coba komunikasi. Sementara juga untuk S29E-nya itu karena meniko harus tapak asta Pak Kakan, Pak Nur Abadi, meniko panci harus nunggu. Syukur kalau dalam bulan-bulan ini meniko nanti sudah bisa clear, nanti saya matur ke Bapak dan Ibu. Ngaten Bapak, matur nuwun. Matur nuwun Pak Pur. Masih adakah yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Sementara cukup Pak Eri, terima kasih. Berkat dalam. Berkat dalam. Monggo yang lain. Sampun cukup napa sampun bingung napa sampun napa niki kok tenang-tenang saja ini. Kalau dirasa cukup kita cukupan juga sampai di sini. Nanti untuk lebih lanjut silakan berkomunikasi dengan Mas Santo atau juga dengan Bapak Ibu pengawas terkait online juga berkas fisik. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Terima kasih kepada Pak Purwadi, Mas Santo, Pak Haryanto, dan juga Bapak Ibu guru penerima TBK dari Pendidikan Agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Semoga apa yang kita mulai ini dapat kita laksanakan dan dapat berhasil dengan baik. Dan juga monggo jika ada kesulitan silakan menghubungi Pak Santo atau juga pengawas. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan dan juga bisa kita musyawarahkan. Semoga semua dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana. Untuk penutup kami persilakan kepada Pak Haryanto kembali untuk menutup dengan doa. Monggo Pak Har. Terima kasih Pak Eri, Pak Alek kalau masih bergabung, Pak Eri, Pak Pur, dan Pak Santo. Kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir kesempatan ini proses sosialisasi tentang pemberkasan online. Mudah-mudahan dengan informasi ini atau dengan sosialisasi ini tidak membuat Bapak Ibu menjadi terbebani seperti Pak Lek tadi katakan, tidak terbebani karena bagaimanapun juga suatu saat pasti akan mengalami dengan adanya kemajuan ya zaman ya harus mengikuti seperti ini karena segala sesuatunya sekarang itu diminta secara online.
Mudah-mudahan sekali lagi dengan sosialisasi ini tadi Pak Santo sudah memberikan langkah-langkah yang begitu praktis, dan yang penting Bapak Ibu monggo nanti dicoba saja dibuka. Nanti kalau memang ada kendala, ada kesulitan, Pak Santo siap untuk menerima japri atau mungkin telepon ya mungkin, atau WA dan sebagainya. Kami juga bertiga siap membantu seandainya kami mampu. Ya karena mungkin faktor usia kami juga menyadari ini di sini ada pakarnya Pak Pur, Pak Eri itu pasti bisa membantu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah kita anggap cukup. Kalau memang sudah kita anggap cukup, mari kita akhiri.